Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan kita jadikan momentum untuk melakukan perenungan, untuk mengasah kesadaran diri tentang hidup dan kehidupan ini. Saatnya kita mengulang kembali perenungan. Sebenarnya kita hidup ini untuk apa? Dan mengapa kita hidup? Tentu saja bila dilukiskan dalam sebuah perjalanan, maka hidup ini ada asal dan ada akhir. Karenanya di dalam Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita semuanya ini berasal dari Allah, bermula dari Allah, dan nanti semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dikembalikan waktu di dalam kandungan, ada yang sudah meninggal ketika saat dilahirkan, ada yang dimatikan dalam keadaan kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit. Dan semua manusia menginginkan bahwa ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kenikmatan, dalam keadaan kesenangan, dalam keadaan kegembiraan. Tentu saja kegembiraan dan kesenangan itu tidak datang begitu saja. Harus kita perjuangkan, dan bagaimana cara kita memperjuangkannya? Maka sebagaimana cita-cita Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kita ini. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka sekali-kali tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah memiliki makna berbakti, totalitas secara lahir dan batin untuk mengikuti apa saja yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang dikatakan ibadah adalah tunduk dan patuh terhadap aturan-aturannya. Maka kita harus tahu aturan-aturan Allah itu di mana. Maka kita bisa mendapatkannya sebagaimana tertera di dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu adalah petunjuk yang tidak ada ragu. Petunjuk yang pasti bagi mereka yang ingin menjadi orang yang takwa. Jadi itu adalah petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran untuk mengarahkan kehidupan manusia. Dan bagaimana cara melaksanakan petunjuk itu? Maka contoh para Rasul, sunnah-sunnah Rasul itulah yang dijadikan kita untuk melaksanakan petunjuk itu. Sebagaimana perintah sholat, Allah tidak memberikan contoh langsung tentang sholat, tetapi perintah sholat itu bisa kita tiru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana sabda beliau, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Maka cara sholat adalah kita ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Begitu juga amalan-amalan yang lain. Misalnya nikah. Rasulullah mensabdakan, an-nikahu sunnati, famar rogiba an sunnati falaisa minni.
nikah itu sunnahku, dan barang siapa yang mengikuti, yang tidak mengikuti sunnahku, maka tidak termasuk kaumku. Tentu saja di dalam bulan Ramadan ini saatnya kita untuk menyajikan amalan-amalan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak kita akan menjadi hamba yang disenangi dan dicintai oleh Allah. Begitu juga kita meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak dapat kemurkaan atau menjadi hamba-hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap orang yang disenangi oleh Allah, maka akan diberikan tempat yang termulia, tempat yang indah, tempat yang kita idam-idamkan. Begitu juga sebaliknya, mereka yang dibenci oleh Allah, maka mereka diharamkan untuk masuk surganya kelak di akhirat. Karena itu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita asah kesadaran teologis ini, kesadaran spiritual ini di bulan Ramadan, bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sementara, perjalanan yang hanya kita untuk menghilangkan haus dan dahaga, dan ketika itu sudah selesai kita akan melanjutkan perjalanan. Dan ingat bahwa dalam memuaskan kehidupan, menghilangkan dahaga dan haus ini, haus dan dahaga ini, lapar ini, cara-cara yang kita lakukan harus benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semakin dekat dengan Allah, amalan-amalan kita menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan jadikan titik awal kita, second change, perubahan yang kedua, perubahan yang berkelanjutan untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.